Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ya pada pembelajaran PKN. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa kembali untuk melakukan pembelajaran ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, ini pembelajaran kita ya setelah kalian menyelesaikan ujian kalian ya, ujian tengah semester, ujian mid. Ya mudah-mudahan hasilnya maksimal ya, kalian sudah bisa lihat di nilai ya yang sudah di-share oleh guru mapel ke wali kelas kalian masing-masing. Bisa dilihat kalau memang ada yang harus diremedial kembali, segera hubungi gurunya. Dan kalau memang belum dikerjakan ya kuis maupun ujiannya ya midnya, segera juga konfirmasi ke gurunya. Ya baik, saya share ya PPT-nya nak. Nah, materi kita masih pada bab tentang hukum ya, hukum dan peradilan di Indonesia. Ya, kali ini materi subjudulnya adalah dinamika pelanggaran hukum. Oke, kelihatan ya, Nak ya? Kelihatan, Umi. Dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Nah, kalau berbicara tentang dinamika pelanggaran hukum, berarti kita berbicara tentang bentuk macam-macam daripada pelanggaran hukum itu seperti apa dan apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum di Indonesia. Kenapa masih banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi di Indonesia, padahal kita tahu negara kita adalah negara yang cukup tegas terhadap hukum ya, memberlakukan hukum itu cukup tegas, sanksinya itu ada, bahkan kita juga selalu revisi ya undang-undang ya, dari undang-undang KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Perdata. Namun memang tidak disangkal bahwa pelanggaran hukum itu terjadi akibat memang selain dari masyarakatnya sendiri adalah kelalaian dari oknum-oknum ya para penegak hukum di Indonesia. Baik. Nah, adapun indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu menjelaskan berbagai pelanggaran hukum yang terjadi. Kemudian menjelaskan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum dan mendeskripsikan partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, apa itu pelanggaran hukum? Jadi pelanggaran hukum bisa dikatakan adalah suatu tindakan yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, peraturan ini ya, peraturan tersebut adalah hukum yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Artinya memang peraturan itu sudah ada, yang sudah ditetapkan secara sah ya, berdasarkan dan undang-undangnya itu ada berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Artinya bukan undang-undang yang tidak berlaku lagi, tetapi yang masih berlaku di Indonesia. Contohnya apa? Kasus pembunuhan, perampokan, dan lain-lain ini termasuk dalam sebuah pelanggaran hukum. Nah, penyebab terjadinya pelanggaran hukum. Nah, jadi pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua sebab. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa melanggar hukum itu adalah suatu pembiasaan. Contoh misalnya melanggar hukum di lalu lintas ya, melanggar hukum lalu lintas. Contoh misalnya tidak mengendarai sepeda motor ataupun kendaraan tidak menggunakan surat-surat izin mengemudi yang lengkap ya. Atau mungkin tidak memakai helm. Nah, ini sebagai sebuah kebiasaan ya. Sering kali kita lihat ya, jangankan orang, kita sendiri saja mungkin yang paham sebenarnya berkendara itu wajib harus sudah memiliki SIM misalnya ya kan, surat-suratnya lengkap, memakai helm. Tapi sering sekali kita berkendara tapi tidak menggunakan atribut lengkap ya kan.
Sering ya seperti itu ya Nak ya. Ah sebentar aja kok gitu. Atau bahkan tidak melewati pos-pos polisi yang memang kita tahu rawan-rawan penjagaan polisi. Nah, jadi hukum itu terlihat biasa. Apa namanya? Pelanggaran hukum itu terlihat biasa. Biasa wajar dilakukan. Jadi itu tadi sudah dianggap sebagai kebiasaan. Kemudian hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Nah, ini misalnya hukum tersebut itu perlu lagi ada revisi, ada perubahan perkembangan yang harus direvisi oleh kebijakan pemerintah. Ya, jadi tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Contoh mungkin kalau dulu ya, sebelum adanya media teknologi seperti sekarang ini ya, kita dulu memakai kalau menginformasikan sesuatu itu pakai media massa. Nah, kalau sekarang kita pakai media massa mau kapan sampainya artinya gitu. Artinya kecepatan teknologi sekarang itu mempengaruhi ya karena mempengaruhi hukum-hukum juga yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau dulu ada pemberlakuan hukum tentang misalnya apa namanya kesopan santunan dalam berbahasa di media massa. Sekarang tetap ada, tapi karena kita jarang menggunakan media massa, nah, maka ada hukum baru, hukum tentang apa IT, ya kan, tentang bagaimana menggunakan teknologi itu dengan semestinya. Artinya kalau misalnya mencemooh, ya itu bisa kena undang-undang ITE. Nah itu dia. Bisa kira-kira dipahami? Saya nak ya. Oke kita lanjut. Contoh pelanggaran hukum. Nah, jadi banyak ya pelanggaran hukum ini bisa terjadi di berbagai aspek lini kehidupan kita. Contohnya di lingkungan keluarga. Ya, di lingkungan keluarga salah satu contohnya tidak menurut pada orang tua termasuk pelanggaran hukum ya untuk bagi keluarga. Di lingkungan sekolah, ya, pelanggaran di lingkungan sekolah. Contohnya tidak berpakaian rapi, tidak mematuhi tata tertib sekolah dan lain-lain. Ya, salah satunya seperti kalian tidak mengerjakan kuis-kuis yang diberikan oleh gurumu termasuk ke dalam pelanggaran di lingkungan sekolah. Makanya hati-hati. Yang selanjutnya lingkungan masyarakat tidak mematuhi tata tertib berlalu lintas atau misalnya kalau di kita lebih besarnya lagi di lingkungan bangsa dan negara, mencuri, merampok, ya kan, membunuh itu salah satu pelanggaran hukum. Nah, ini memiliki sanksi yang tegas. Mungkin kalau di lingkungan keluarga, sekolah, ya karena kalian masih bisa sanksinya itu hanya terlibat antara orang tua dan guru. Tapi kalau lingkungan bangsa dan negara kita coba-coba melanggar, maka sanksinya akan lebih tegas dan nyata. Ya, kita bisa kena denda, kena penjara ya, kurungan. Nah, itu sanksinya benar-benar memaksa dia. Oke. Nah, jadi ini salah satu contoh ya, gambar-gambar yang bisa diperlihatkan perilaku yang bertentangan dengan hukum. Nah, seperti ini. Ini mudah-mudahan kalau di CTF tidak ada ya, Nak ya. Nih. Oke, bisa dilihat. Nah, jadi sanksi terhadap pelanggaran hukum itu ada berbagai macam. Tadi seperti yang saya katakan, bisa sanksinya itu berupa bersifat fisik dan non fisik. Jadi sanksi pelanggaran hukum itu bersifat fisik dan non fisik. Nah, bersifat fisik seperti apa? Artinya bersifat fisik itu diri kita itu salah satunya contohnya mendapatkan hukuman penjara, ya kurungan. Nah itu bersifat fisik. Ataupun misalnya denda. Nah, kalau non fisik berarti diri kita tidak mendapatkan hukuman secara langsung, namun bisa jadi cemoohan dari masyarakat sekitar. Nah, ini bisa diartikan bahwa sanksi non fisik ini berkaitan dengan norma-norma. Salah satu pelanggaran norma. Nah, kita lihat apa aja saja salah satu pelanggaran normanya. Nah, jadi di Indonesia ini, nah, kita mengenal adanya 4 norma. Ya, norma apa saja? Ya kan ada norma agama, ya kan norma hukum, kesopanan dan kesusilaan. Nah, jadi sanksi non fisik tadi ya bisa jadi terjadi karena kita melanggar norma-norma yang ada yang berlaku di Indonesia. Contoh misalnya norma agama. Apa sih norma agama itu? Norma agama adalah pelanggaran agama berupa melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Sanksi berupa dosa
yang nantinya dipertanggungjawabkan di akhirat. Artinya si sanksi ini tidak akan kita dapatkan secara, langsung di dunia, tapi nanti ya, kalau kita meyakini agama kita akan kita dapatkan di akhirat. Itu sanksi untuk norma agama. Norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini adalah pelanggaran dengan tidak mengikuti hati nurani dalam melakukan sesuatu. Sanksinya berupa rasa gelisah, bersalah, penyesalan dan lain-lain ya. Jadi tindakan-tindakan asusila itu termasuk pelanggaran norma kesusilaan. Ini juga sanksinya hanya cemoohan dari masyarakat sekitar. Jadi tidak begitu nyata, tidak begitu tegas ya, tidak seperti hukum. Ya, kalau kesopanan adalah pelanggaran dengan tidak mematuhi pedoman hidup dalam bermasyarakat. Seperti selalu berkata kasar, sanksinya dapat berupa pengasingan dari pergaulan di tengah masyarakat. Ya. Nah, untuk pelanggaran norma hukum, nah ini dia lebih khusus atau spesial. Kenapa? Karena sanksi yang kita dapatkan ini bisa tadi langsung ya secara nyata. Hukum adalah pelanggaran dengan tidak mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan sanksi yang diberikan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan menurut undang-undang. Jadi tidak disamaratakan sanksinya tapi disesuaikan dengan aturan hukum yang mengatur tentang masing-masing undang-undang tersebut. Ya. Jadi kalau norma hukum itu tadi nih ya tegas, nyata. Ya, nah, contohnya misalnya untuk pasal 338 ya KUHP bahwasanya barang siapa tentang pembunuhan, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ya, nah, jadi memang ada sanksi yang cukup tegas untuk norma hukum. Nah, ada juga nih ya, pernah dengar kasusnya Nenek Minah? Pernah nggak, Nak? Pencurian kayu itu ya? Hah? Apa? Apa? Kalau nggak salah yang dia dituduh mencuri kayu, Mak. Iya, benar. Nah, ini ya, kadang-kadang Nak, sanksi kita bilang tadi ya, sanksi untuk norma pelanggaran hukum ini kan tegas dan nyata. Nah, tetapi ini apa ya, Nak, bersifat kondisional. Artinya kalau misalnya oknum penegak kita lalai ya tidak paham dengan aturan-aturan hukumnya bisa terjadi seperti Nenek Minah ini, kasus Nenek Minah ya. Saya bacakan pada 19 November 2009, Nenek Minah 55 tahun ya dihukum oleh Pengadilan Negeri Purwokerto selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Dia dinyatakan bersalah karena memetik bukan kayu, 3 buah biji coklat ya kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan RSA. Ada juga memang yang mencuri kayu ada juga yang kemarin baru-baru ini bukan petani, kakek-kakek ya 2 orang kakek-kakek buruh, lupa saya di lokasi mana itu viral juga, bukan mencuri sebenarnya, mengambil, dia tidak tahu bahwa itu kawasan hutan lindung, mengambil apa namanya, kulit kayu manis ya, kalau kita bilang kulit kayu manis. Nah, itu didenda sampai berapa kemarin ya, Nak? Miliaran kemarin. Tapi karena ya kan, tahu ya? Ya, Umi. Iya, tapi karena sepertinya banyak juga dari aliansi masyarakat yang membantu, akhirnya jadi damai gitu. Karena memang tak pantas sih sebenarnya, Nak, ya kan. Kadang-kadang hukum ini tidak tegas bagi orang-orang yang berada di bawah, di atas ya, tapi tegasnya hanya untuk di orang-orang yang berada di bawah saja, yang kita bilang tingkat ekonomi sosialnya itu di bawah gitu. Nah, maka perlu diperhatikan juga oleh oknum-oknum penegak hukum kita ya, dia harus bisa juga adil seadil-adilnya gitu untuk menetapkan sanksi bagi pelanggaran hukum. Nah, ini bisa dilihat nih macam-macam sanksi tadi. Yang bisa dinyatakan tegas ini kalau dilihat di sanksinya cuma untuk norma hukum ya kan, mengikat, memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Itu dia. Kalau yang lain tidak tegas dan tidak langsung. Itu dia. Oke. Jadi partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum itu ya harus benar-benar kita memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, menegakkan kepastian hukum tersebut. Ya supaya apa? Bisa saling ada kerjasama antara masyarakat dan
oknum kita, ya para penegak hukum kita, supaya bisa membuat ketentraman dan keadilan di negara kita. Ya. Jadi ada hukumannya, Nak. Kalau pelanggaran hukum itu bisa didapatkan hukumannya itu ada beberapa macam. Kalau untuk hukuman pokok dia bisa kena pidana mati, ya, pidana penjara, kurungan, denda, gitu ya. Kalau hukuman tambahan dia pencabutan hak-hak tertentu ini bagi para pelaku koruptor. Ya, artinya hak-hak tertentunya apa? Jika dia misalnya ingin mencalonkan diri lagi, itu kan hak ya warga negara. Dia tidak bisa lagi, ya, itu hukum tambahan. Perampasan barang tertentu ini seperti penyitaan barang. Pengumuman putusan hakim, ya. Ini hukuman bagi para pelanggar hukum. Ada dua, hukum pokok dan hukum tambahan yang harus dijalankan. Nah, ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum, tentunya dia disenangi oleh masyarakat, ya, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Oke. Jadi seseorang yang patuh terhadap hukum, dia bukan hanya bisa menjaga kedamaian di tengah-tengah keluarganya saja ya, tetapi di mana-mana, di sekolah, di masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negaranya dia bisa apa ya, memposisikan dirinya sebagaimana mestinya, tidak membuat keonaran, kekacauan ya, termasuk orang yang apa ya, masuk ke dalam orang yang mendukung adanya tujuan nasional kita sesuai dengan pembukaan undang-undang kita ya kan, menjaga ketertiban dunia. Nah, ini salah satu ada kata-kata ya dari Hubert ya. Ini Wakil Presiden Amerika Serikat ke-38, tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyatnya. Artinya kita semua lapisan aspek masyarakat perlu sekali paham betul ya, sadar betul akan dirinya sebagai masyarakat. Kalau kita sendiri tidak bisa menjaga ketertiban orang lain, bagaimana diri kita bisa mendapatkan ketertiban dan ketenangan di tengah-tengah masyarakat, seperti itu dia. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Ada kira-kira? Siapa? Silahkan. Agak dibesarkan suaranya ya, nah, saya kurang mendengar. Ada? Ada atau tidak ada? Tidak ada? Tidak. Oh, tidak ada. Sudah cukup jelas ya. Ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri dengan lapas alhamdulillahirabbil-alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kalian tetap menjaga kesehatan di rumah ya. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung ya, bergabung seperti adik-adik kalian di kelas 11 bisa datang ke sekolah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.